Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bagas Putra Saputra, NIM 2018-210872. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Syariah Mandiri. Apa itu yang dimaksud dengan Bank Syariah Mandiri? Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang berkonsep syariah di Indonesia. Bank Syariah Mandiri ini juga merupakan salah satu pelopor berdirinya bank-bank berkonsep syariah di Indonesia dan merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia saat ini. Yang selanjutnya ada visi, misi, budaya, perusahaan, dan prinsip operasional Bank Syariah Mandiri. Yang pertama adalah visi dan misi Bank Syariah Mandiri. Visi dan visi Syariah Mandiri ini adalah menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha. Sedangkan misi yang ingin dicapai oleh Bank Syariah Mandiri ini adalah sebagai berikut: menciptakan suasana pasar perbankan agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik. Yang kedua ada mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui kinerja dengan mitra strategis agar menjadi bank syariah termuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Yang ketiga adalah mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah. Yang keempat ada menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan bermanfaat teknologi mutakhir. Yang kedua ada budaya perusahaan. Bank Syariah Mandiri ini sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam, menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap akhlakul karimah, budi pekerti mulia yang terangkum dalam 5 sikap dasar yang singkat sifat, yaitu adalah sidik, menjaga martabat dengan integritas, awali dengan niat hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji, dan berperilaku teladan. Yang kedua ada istiqomah. Konsisten adalah kunci menuju sukses. Pegang teguh komitmen, sikap optimis, pandang menyerah, kesabaran, dan percaya diri. Yang ketiga ada fatona. Profesional adalah gaya kerja kami, semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil, dan adil. Yang berikutnya ada amanah. Yang amanah ini adalah terpercaya karena penuh tanggung jawab. Menjadi terpercaya, cepat tanggap, objektif, akurat, dan disiplin. Yang selanjutnya ada tabligh. Kepemimpinan berlandaskan kasih sayang, selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif, dan memberdayakan. Yang ketiga ada prinsip operasional. Dalam operasionalnya, Bank Syariah Mandiri ini berada dalam koridor prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah keadilan. Bank Syariah Mandiri ini memberikan bagi hasil transfer prestasi dari mitra usaha sesuai dengan kerjanya masing-masing dalam profesi yang adil. Aplikasi prinsip keadilan ini tersebut adalah pembagian keuntungan antara bank dan pengasuhan atas dasar volume penjualan real. Besarnya pembagian keuntungan tergantung kepada besarnya kontribusi modal masing-masing serta posisi resiko yang disepakati. Semakin besar hasil usaha yang diperoleh pengusaha, maka semakin besar pula hasil yang diperoleh pemilik dana dalam menjalankan usaha pembiayaan. Semuanya berlandaskan keadilan dalam berbagi laba sesuai kontribusi dan resiko. Yang selanjutnya ada kemitraan. Posisi nasabah, investor, pengguna, dan bank berada dalam hubungan yang sejajar. Terima kasih
kasih atas kesempatannya. Saya Aulia Husna Fitria dengan NIM 2019-210122. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar perbankan. Nah, segmentasi pasar ini sendiri merupakan kegiatan memilah-milah pasar dan dengan adanya segmentasi pasar ini akan mempermudah bank untuk menentukan pasar sasaran konsumen ataupun nasabah yang akan dituju. Nah, agar sebuah perusahaan atau bisnis yang akan dijalankan ini dapat berhasil dengan baik, maka sebelumnya perlu melakukan strategi bersaing yang tepat, yaitu dengan menentukan segmentasi pasar, kemudian menetapkan sasaran pasar sasaran atau targeting, dan juga menentukan posisi produk atau positioning. Nah, segmentasi pasar ini perlu dilakukan karena di dalam suatu pasar ini terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan juga kebutuhannya. Nah, jika hendak melakukan segmentasi pasar, maka ada beberapa variabel yang harus diperhatikan dengan tujuan agar segmentasi yang telah dilakukan ini tepat pada sasaran yang ingin dituju. Ada apa aja sih variabel utamanya? Nah, variabel utama dari segmentasi pasar konsumen ini ada 4 menurut Philip Kotler, yaitu yang pertama segmentasi demografi, yang kedua segmentasi geografi, yang ketiga segmentasi fisiografi, dan yang terakhir yang keempat yaitu segmentasi perilaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai segmentasi demografi yang digunakan oleh Bank Mandiri Syariah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai segmentasi demografi yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari segmentasi demografi. Nah, segmentasi demografi ini merupakan segmentasi berdasarkan variabel demografis yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, agama, suku, maupun siklus dari kehidupan keluarganya. Nah, sesuai dengan tujuan dari PT Bank Syariah ini sendiri, yaitu memberikan keleluasaan penuh untuk berinteraksi dan juga berinvestasi dalam bentuk emas. Nah, PT Bank Mandiri Syariah ini sudah memiliki m-banking yang di dalamnya terdapat banyak fitur yang dapat diakses, terutama fitur e-emas. Nah, di sini nasabah dapat melakukan jual beli atau bahkan melakukan investasi emas dengan aman dan juga terjamin, karena Bank Mandiri Syariah ini dengan produk emasnya ini diawasi oleh Badan OJK yang sudah pasti keamanannya. Untuk melakukan aktivitas gadai emas ini dan juga investasi emas ini juga dapat dilakukan dengan smartphone. Nah, dengan fitur e-emas ini juga sudah di dalam Mandiri Mobile, juga ada di dalam Mandiri Mobile. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah segala bentuk transaksi dan yang dilakukan oleh nasabah tanpa repot menghabiskan biaya transportasi, karena dapat dilakukan kapanpun dan di mana saja dengan 24 jam non-stop dalam segala wujud transaksi, termasuk e-emas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi geografis. Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu jika Bank Mandiri Syariah Gadai Emas ini sudah tersebar di wilayah seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun di perdesaan dengan total 600 outlet. Jadi nasabah sekarang tidak perlu bingung lagi untuk menjangkau lokasi dari Bank Mandiri Syariah ini, dan juga nasabah tidak usah lagi dan juga nasabah dipermudah dengan adanya Mandiri Syariah Mobile yang dapat dilakukan dengan online di smartphone masing-masing. Dan jika ada calon nasabah yang hendak melakukan jual beli emas akan tetapi belum memiliki rekening dari Bank Mandiri Syariah ini dan juga jarak rumah dengan lokasi bank ini jauh, maka calon nasabah cukup download aplikasi Mandiri Mobile, dan di dalamnya ini sudah terdapat fitur berupa fitur rekening online yang dapat langsung video call dengan teller banknya, kemudian langsung verifikasi tanpa harus datang di lokasi bank tersebut. Baik, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Yuristo dengan NIM 2019-210616. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Orang-orang dalam kelompok demografis yang sama bisa memiliki komposisi psikografis yang sangat berbeda. Nah, segmentasi ini membagi konsumen menurut hal yang disukai, aktivitas yang dilakukan, dan pendapat konsumen. Dengan istilah lain, segmentasi ini serius dalam dimensi psikologis, misalnya hobi dan ketertarikan. Nah, bagi nasabah yang memiliki minat untuk transaksi jual beli emas atau gadai emas, Mandiri Syariah Mobil ini menjadi solusinya, karena di dalam aplikasi ini juga menyediakan fitur emas. Di sisi pengembangannya, bank ini akan meningkatkan kemampuan fitur yang sudah ada dan menambah fitur-fitur baru. Gadai emas atau jual emas akan menjadi primadona produk lewat digitalisasi ini, karena fitur tersebut di Bank Syariah Mandiri ini sudah cukup bagus. Lalu ada zakat, infak, dan sedekah juga akan jadi kekuatan Bank Syariah dan akan didorong kemampuan fitur yang lebih baik untuk melayani itu. Gadai emas fisik merupakan fitur produk pada BSI Mobile atau yang sekarang MSM Mobile. Untuk nasabah dapat melakukan simulasi perhitungan taksiran emas dan pengajuan gadai emas dengan metode datang ke kantor cabang BSI dan layanan pick up. Nah, manfaat gadai emas sendiri ini di BSI Mobile dapat memudahkan nasabah untuk mempersingkat waktu dan proses pengajuan gadai emas. Yang kedua, memberikan fasilitas pick up bagi nasabah gadai emas yang memiliki keterbatasan akses untuk pergi ke cabang. Nah, gadai emas di Mandiri Syariah ini menerima emas berupa batangan maupun perhiasan. Nilai pembiayaan gadai yang diperoleh nasabah ini juga disesuaikan dengan nilai taksiran bank pada saat transaksi. Lalu yang terakhir ada segmentasi perilaku. Nah, segmentasi perilaku ini membagi pembeli menjadi kelompok berdasarkan pengetahuan sikap, penggunaan, atau respon terhadap sebuah produk. Banyak pemasar percaya bahwa variabel perilaku adalah titik awal terbaik untuk membangun segmen pasar. Nah, segmentasi ini membagi konsumen menurut pengetahuan, loyalitas, respon, dan penggunaan konsumen terhadap produk atau jasa yang Bank Mandiri Syariah tawarkan. Nah, Bank Mandiri Syariah ini juga mampu membaginya menurut seberapa akbar manfaat yang diperoleh oleh nasabah. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga merubah perilaku konsumen. Bank Mandiri Syariah ini juga mengalami kenaikan yang sangat pesat. Peningkatan transaksi ini didorong oleh hadirnya kebiasaan baru masyarakat Indonesia saat pandemi dan aktivitas transaksi keuangan nasabah dalam berbelanja di e-commerce. Nah, selama pandemi COVID-19, pembatasan sosial berskala besar dan pembatasan kegiatan masyarakat ini sejak Maret 2020, porsi transaksi pada MSM atau mobil syariah terus mengalami kenaikan sampai dengan Juli 2021. Nah, transaksi pada Mandiri Syariah Mobile ini berkontribusi paling tinggi, yaitu 46% dari jumlah transaksi e-channel. Hal ini disadari betul oleh Bank Syariah Mandiri sehingga memaksimalkan Mandiri Syariah Mobile untuk menjadi layanan all-in-one. Nah, segmentasi pasar ini berguna bagi Bank Syariah Mandiri untuk memiliki suatu produk istimewa yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi targetnya. Sehingga kegunaan segmentasi pasar ini untuk rancangan strategi pemasaran ke depannya bisa mendapatkan keunggulan posisi bersaing yang lebih baik untuk produk yang ada pada saat ini, lalu mendapat posisi yang lebih efektif pada pasar yang terbatas, dan mengidentifikasikan peluang dalam pasar yang menunjukkan kesempatan bagi pengembangan produk baru yang akan dilakukan oleh Bank Syariah.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri atau BSM. Nah, strategi produk itu kan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi, dan yang dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan. Nah, pada beberapa saat lalu, Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk baru yaitu Gadai Syariah. Nah, Gadai ini termasuk kategori pembiayaan. Gadai Syariah di Bank Syariah Mandiri bertujuan untuk membantu masyarakat dalam membutuhkan dana dengan waktu yang singkat hanya dengan menjamin barang sebagai anggunan. Nah, dalam strategi produk bank, dibutuhkan beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum memasarkan produk tersebut kepada masyarakat. Dalam memasarkan produk, Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri atau BSM pada umumnya melakukan strategi pemasaran dengan pengembangan variabel yang terdapat pada bauran pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Nah, yang pertama ada strategi pemasaran dari segi produk. Seperti pada umumnya, BSM juga menawarkan keunggulannya, yakni yang pertama itu pricing yang murah, kemudian layanannya nyaman, ketiga jaringan yang luas tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia, lalu aman dan terjamin, prosesnya itu mudah dan cepat, lalu biaya pemeliharaan yang cukup murah, kemudian dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya seperti rekening tabungan, ATM, dan lain-lain. Kemudian kedua ada strategi pemasaran dari segi harga. Nah, penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan. Strategi harga bank adalah salah satu strategi yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran. Karena dalam memasarkan suatu produk, kita harus tahu harga dari produk yang ada di pasaran. Maka dari itu, Bank Syariah Mandiri dalam menentukan harga untuk produk barunya, yaitu Gadai Syariah, dengan melihat persentase yang ada di pasaran. Saat ini, pembiayaan Gadai Syariah yang ada di Bank Mandiri Syariah adalah Gadai Emas, karena emas adalah benda yang mudah digadaikan dan harganya tidak mudah jatuh. Nah, biaya administrasi yang dibayarkan oleh nasabah dipungut pada saat proses realisasi pinjaman gadai, atau hanya di awal saat melakukan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri. Sedangkan biaya pemeliharaan dibayarkan pada saat berakhirnya masa pinjaman gadai atau saat pelunasan pinjaman gadai. Lalu, yang ketiga, ada strategi pemasaran dari segi promosi. Strategi promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan promosi bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru. Strategi promosi bank adalah strategi penutup dalam penawaran produk baru. Dengan bank membuat promosi, masyarakat akan lebih mengenal produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Promosi dilakukan oleh bank guna menarik perhatian minat masyarakat untuk menggunakan produk tersebut. Nah, promosi itu sendiri dilakukan bank dengan cara memberitahukan langsung kepada masyarakatnya langsung. Selain itu juga dengan cara memberikan selembaran pemberitahuan tentang produk gadai syariah yang sekarang dipasarkan. Nah, sedangkan tujuan promosi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri adalah memperkenalkan dan menjual produk gadai syariah pada nasabah. Nah, agar Bank Syariah Mandiri mampu bersaing dengan bank pesaing yang juga mempunyai produk pembiayaan dan menarik nasabah baru, dalam mempromosikan produk gadai emas ini pada masyarakat, BSM melakukan penyebaran brosur kepada nasabah yang datang ke bank dan ke area di wilayah yang ramai akan konsumer untuk mengenalkan produk gadai emas ini kepada masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir ada strategi pemasaran dari segi tempat. Dalam kegiatan pemasaran produk gadai emas ini, tempat menjadi sangat penting karena nasabah menginginkan layanan dan kenyamanan yang lebih memuaskan. Nah, penentuan lokasi suatu cabang bank ini merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting. Ya. Bank yang terletak dalam lokasi yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam berurusan dengan bank.
Nah, Bank Syariah Mandiri, penentuan lokasi dikategorikan menjadi salah satu strategi internal yang penting karena sebelum mendirikan bank, harus tahu apakah lokasi tersebut memiliki daya beli yang tinggi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi suatu bank adalah pertimbangan. Contohnya seperti ini, seperti dekat dengan kawasan industri atau pabrik, dan dekat dengan perkantoran, dekat dengan pasar, dekat dengan perumahan atau masyarakat, kemudian mempertimbangkan jumlah pesaing ada di suatu lokasi tersebut. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya, Aisyah Masruro dengan NIM 693, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang positioning atau posisi pasar. Sebelum kita membahas bagaimana cara untuk menentukan posisi pasar, kita harus mengetahui dulu apa itu positioning. Positioning adalah langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan posisi bersaing produk serta menciptakan bauran pemasaran yang rinci dan sesuai atau tepat. Perusahaan baru dapat beroperasi setelah mengetahui dan memperoleh posisi tertentu di pasar sasaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk menentukan posisi pasar. Yang pertama ada mengidentifikasi keunggulan produk. Dalam positioning, perusahaan menawarkan value yang akan diterima oleh konsumen, yang mana value tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu menunjukkan bahwa perusahaan lebih baik daripada perusahaan non-syariah. Langkah yang kedua yaitu memilih keunggulan kompetitif. Di sini Bank Syariah Mandiri juga menerapkan aspek pemasaran syariah. Lalu apa saja aspek-aspek yang diterapkan oleh Bank Mandiri Syariah akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Seperti yang kita lihat bersama, ada 4 aspek pemasaran syariah, yaitu yang pertama ada tesis atau robaniyah. Dengan mempererat ukhuwah, Bank Mandiri Syariah melakukan sholat berjamaah untuk laki-laki, doa bersama setiap pagi, dan membaca Yasin setiap hari Jumat. Yang kedua yaitu etis atau akhlakiyah. Bank Mandiri Syariah selalu mengucapkan salam dan terima kasih, sopan santun, ramah tamah dalam melayani nasabah, dan melakukan pemasaran yang sesuai, tidak hanya duniawi tetapi juga akhirat. Maka dari itu, Bank Mandiri Syariah mencari nasabah yang jujur. Aspek yang ketiga ada realistis atau al-waqiyah. Bank Mandiri Syariah selalu melakukan silaturahmi dan komunikasi serta menjembatani nasabah dengan instansi-instansi terkait. Aspek yang terakhir yaitu humanistis atau insaniyah. Di sini Bank Mandiri Syariah memberikan bantuan bagi yang membutuhkan, memberikan santunan, dan ikut dalam kegiatan CSR. Sekian presentasi dari saya dan rekan-rekan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.